Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Pada malam hari ini, seperti biasa, mungkin kali ini agak sedikit beda ya, karena di sini gue akan mencoba membuat suatu video yang yang mungkin sebelumnya udah sering ya ada pertanyaan-pertanyaan yang masuk sama gue pribadi. Yang pertama itu mengenai cara untuk memulai usaha. Jadi di sini kita akan coba bahas ya sedikit tentang cara untuk memulai usaha. Nah, jadi sebenarnya bukan gue pribadi mau ngajarin kalian semua atau atau seakan-akan menggurui. Jadi di sini kita mencoba untuk sharing. Setiap kali gue dengar banyak orang ya di luar sana, teman-teman atau orang-orang di sekitar mempertanyakan cara untuk mulai usaha. Gimana sih Bang Aduh, gimana sih cara untuk memulai usaha? Jadi karena apa? Jadi untuk mulai usaha, jadi orang pikir untuk mulai usaha itu kan dimulai dari mana? Kalau gue pribadi, untuk memulai suatu usaha itu pasti kan banyak kendala nih. Pertama di modal usaha. Pertama, kebanyakan kendala orang-orang itu di modal usaha. Itu benar juga sih, untuk di modal usaha itu bisa menjadi penghalang, tapi bukan itu yang menjadi masalah utama untuk membuat kita terhenti untuk memulai usaha. Ya. Jadi bukan bukan cuma uang untuk modal pertama untuk kita memulai usaha. Jadi kalau untuk gue pribadi, untuk mulai usaha itu pertama kalian hilangkan rasa takut, ya. Jadi untuk suatu usaha, ketika kalian sudah memulai untuk menghilangkan rasa takut, sudah menjadi peluang buat kita untuk memulai ya berjalan. Pertama, hilangkan rasa takut. Ketika Anda menghilangkan rasa takut, jadi entah itu apa permasalahannya, atau misalkan kalian punya modal, punya uang, atau kalian punya barang atau sesuatu yang untung atau merugikan itu ya. Jadi kalian tuh nggak takut lagi. Contoh, misalkan kalian punya modal, mau punya modal uang ya. Modal uang itu misalkan berapa, 1 juta misal kita bilang ya, modal 1 juta. Jadi ketika kalian menghilangkan rasa takut, kalian udah nggak takut lagi dengan yang namanya kerugian. Jadi misalkan kalian rugi, modal kalian habis di 1 juta itu habis, kalian punya rugi 1 juta, kalian udah tahu. Jadi dengan adanya kalian tinggal rasa takut, kalian udah nggak takut lagi, karena kalian sudah tahu ketika rugi kalian itu ruginya 1 juta. Jadi kalian nggak akan takut lagi rugi. Jadi ketika kalian untung, walaupun untung kalian cuman 100.000, kalian akan pasti bersyukur ya, seneng banget gitu ya. Itu kalau buat gue pribadi seperti itu. Pertanyaan kedua, kalian pasti akan selalu mempertanyakan ya. Ini yang sering banget nih, yang gue denger di semua orang lah mungkin ya. Mungkin kalian juga pernah ngalamin ya. Pertanyaan seperti ini, usaha apa sih yang bagus? Nah kan, contoh seperti itu kan. Jadi kebanyakan orang selalu mempertanyakan seperti itu. Usaha apa sih yang paling bagus? Nah secara nggak sadar, kalian tuh nggak sadar sebenarnya usaha yang paling bagus itu usaha yang kalian buka, bukan usaha yang kalian pertanyakan. Jadi usaha yang paling bagus itu adalah usaha yang kalian buka, bukan yang kalian pertanyakan.
Ketika Anda mulai usaha, apapun itu jenis usahanya yang kalian buka, itu adalah usaha yang paling bagus, ya. Contoh misalkan kalian buka jualan sate, ya kan? Ketika itu ya itu yang usaha yang paling bagus. Ketika Anda misalkan jualan cilok, ya kan, dagang usaha cilok, usaha itulah yang paling bagus, bukan usaha yang kalian pertanyakan. Contoh seperti ini, usaha apa sih yang bagus? Oh, dikasih tahu, oh bagusnya sih jualan em, sate misalkan, atau jualan cilok atau jualan buah, contoh seperti itu. Tapi kalian tuh selalu mempertanyakan, nanti bertemu lagi bertanya lagi, usaha apa sih yang bagus ya, dikasih tahu lagi sama temennya. Misalkan contoh seperti ini, dikasih tahu lagi dagang buah misalkan seperti itu nggak akan pernah terjadi. Jadi secara nggak langsung kalian tuh cuma mempertanyakan. Jadi bertanya, tanya, tanya, dan bertanya. Jadi nggak ada habisnya. Jadi usaha yang paling bagus itu adalah usaha yang kalian buka. Jadi pertama kalian tuh harus hilangkan rasa takut. Kedua, apapun itu kalian harus siap, ya. Jadi buka aja usaha itu, yang penting kalian tuh dilakukan dulu. Mulai, apapun itu kalian langsung mulai. Berjalan seiring waktu, ya. Jadi beda sih memang. Jadi pernah juga gue dengar ya, apa, jadi usaha itu kalau orang-orang dulu bilang seperti ini, kalau kebanyakan orang kan biasanya cari untung ya. Kalau orang-orang dulu biasanya gini, dagang itu yang penting berjalan dulu, untung rugi itu belakangan, ya kan. Kalau kita sudah nyari untung, maka ketika kalian rugi pasti kalian akan kecewa, ya kan. Pasti seperti itu. Ketika kalian mencari untung, ketika dagangan kalian atau usaha yang kalian lakukan itu rugi, itu pasti kalian pasti akan merasakan kecewa. Jadi kalau bisa kalian itu dagang, jangan cari untung dulu. Yang penting kalian lakukan, ya, lakukan yang terbaik. Nah, ketika Anda melakukan hal yang terbaik, apapun itu yang kalian dapat, pasti akan kalian pasti akan lebih bersyukur gitu. Ketika rugi, ya sudah, ya kan. Usaha itu ya biasa untung rugi. Ketika untung walaupun sedikit, kalian pasti akan tetap bersyukur, ya gitu. Jadi cara untuk mulai usaha itu sebenarnya sih gampang. Yang membuat susah itu terkadang dari diri kita sendiri. Kadang selalu berpikir usaha ini bagus nggak ya, ketika dijalanin nanti takutnya gimana ya, laku nggak, atau ada yang beli atau nggak. Nah gitu. Jadi untuk usaha itu ya itu dia, makanya pertama kalian harus hilangkan rasa takut. Jadi jangan pernah takut apapun yang terjadi, entah itu dagangan kalian tuh nggak ada yang laku satupun, rugi, itu nggak jadi masalah. Yang penting kalian lakukan, ya kan, usaha dengan sebaik-baiknya gitu. Jadi simpel aja sebenarnya. Untuk mulai usaha itu nggak perlu, bukan berarti harus modal ya, modal utama, modal uang itu nggak. Jadi kalau gue pribadi, gue untuk mulai satu usaha pernah tanpa modal. Jadi buat kalian yang mulai usaha yang terkendala dengan modal, kalian jangan takut, ya. Walaupun kalian ada modal, kalau kalian nggak tahu dengan cara mulai usaha, percuma gitu. Yang penting kalian hilang rasa takut, ya. Berjalan dengan seiring waktu, saling, pokoknya jaga kepercayaan, ya. Ketika Anda mulai usaha itu, contoh seperti ini, walaupun kalian nggak ada modal usaha, dengan uang kalian bisa kok. Misalkan contoh, misalkan kalian ada teman atau ada tetangga atau di pasar ya, misalkan seperti itu, kalian tinggal bilang sama yang punya barang atau yang punya dagangan, kalian bisa ngomong kan seperti ini, misalkan contoh, atau Pak atau Ibu atau siapa misalkan seperti itu, bisa aku bantu buat jualanin dagangannya, nanti modal dari Bapak berapa, nanti akan disetor gitu, seperti itu kan. Jadi sistemnya apa, setoran gitu kan, bisa. Jadi ketika dagangannya laku, kalian tinggal langsung setor seperti itu. Jadi bisa kan, nggak harus
nggak harus kalian itu memulai usaha harus dengan modal. Kalau misalkan kalian ada modal ya lebih bagus seperti itu ya. Tapi ketika Anda tidak punya modal, kalian jangan takut. Nggak harus menjadi penghalang itu modal. Dan lakukan. Nah, terus yang ketiga apa? Ketiga, kalian jangan pernah berharap. Nah, contoh seperti ini. Mungkin pernah nggak? Ya, mungkin kalau menurut gue pribadi, mungkin kalian juga pernah ngalamin seperti ini ya. Jangan berharap. Pernah ngalamin berharap? Ketika Anda terlalu berharap, misalkan contoh Anda berharap pada dagangan tadi laku keras atau mendapatkan keuntungan yang banyak, ya kan, yang luar biasa banyak. Nah, ketika Anda berharap besar, maka akan besar pula kecewa yang Anda dapat. Jadi makanya seperti apa yang saya bilang. Jadi jangan berharap. Kalian jangan berharap. Jadi ketika kalian tidak berharap sedikit pun, jadi walaupun yang kalian dapatkan tidak sesuai dengan yang diharapkan, kalian tidak akan pernah kecewa karena Anda tidak berharap sedikit pun. Jadi kalau misalkan Anda berharap sedikit, maka kecewaan yang Anda dapat itu sedikit. Jadi apa? Jadi jangan berharap. Jadi segala sesuatu itu jangan berharap. Jangan kalian harapkan. Ketika Anda mengharapkan sesuatu yang besar, ya kan, maka akan kecewa yang besar yang Anda dapatkan. Ketika Anda sedikit berharap, maka sedikit kecewa yang Anda dapat. Tapi ketika Anda tidak berharap sama sekali, maka tidak akan pernah ada rasa kecewa sedikit itu. Maka tidak akan pernah ada rasa kecewa sebesar itu. Jadi apapun yang kalian dapatkan, maka akan kalian syukuri. Ya. Dan yang keempat, kalian harus ikhlas. Ya. Ikhlas itu bukan hanya di ucapan. Jadi untuk ikhlas nggak perlu diucapkan. Jadi apapun yang kalian lakukan, kalian harus siap terima. Apapun yang diberikan, apapun yang kalian dapatkan, harus kalian terima. Ya. Jadi itu aja mungkin di sini yang mungkin yang bisa gue sampaikan sama kalian semua, sama teman-teman. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Silakan buat semua komen, tuliskan di semua komentar atau pertanyaan-pertanyaan, berbagi ilmu lah, berbagi sharing-sharing. Jadi buat kalian juga yang mempunyai ilmu, berbagi gitu ya. Jadi bisa sharing-sharing dengan saya langsung, tinggal tuliskan di kolom komentar. Jadi kalau bisa untuk mulai usaha itu pertama kalian harus hilangkan rasa takut ya. Itu aja dulu yang penting. Nanti kita akan bahas selanjutnya di video-video selanjutnya. Jika kalian menyukai video ini, silahkan share, like, dan komen ya. Jangan lupa subscribe channel ini ya. Nah, ini kucing peliharaan saya nih. Oke, itu aja. Terima kasih, selamat malam. Semoga kita semua sukses. Usaha yang kita lakukan dipermudah dalam segala urusan ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.